السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Alhamdulillah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengkaji satu surah, beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sumpah. Pertama sekali adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan penting makhluk itu bagi manusia. Ketika Allah bersumpah dengan wal-laili, demi malam, demi siang, demi penciptaan laki-laki dan wanita, berarti penting sekali makhluk ini untuk diperhatikan dalam kehidupan kita. Maka dalam ayat ini ada 3 hal. Yang pertama, Allah menyebutkan waktu. Ada malam, ada siang. Yang kedua, Allah sebutkan makhluk. Ada laki-laki dan ada perempuan. Yang ketiga, Allah sebutkan amalan. Amal manusia yang beragam. Jemaah dirahmati Allah, maka oleh kerana itu, apabila kita lihat skemanya, ada waktu, ada pelaku, dan ada amal. Maka setiap hubungan 3 hal ini memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda. Apa maknanya? Sesuatu amal yang dikerjakan pada awal waktu dan selesai itu lebih tinggi nilainya. Maka ketika ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ayu a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Jadi pertama, orang bisa selesai amal tepat waktu. Itu yang luar biasa. Maka dalam dunia ini, jemaah rahmatullah, orang yang bisa menepati waktunya, orang yang disiplin waktunya mesti maju. Maju dalam peradabannya, maju dalam materialnya, maju dalam kesehatannya. Kenapa? Karena prinsip tepat waktu. Orang kalau sudah bekerja di luar waktu, mesti dia gagal dalam kehidupannya. Orang tidur bukan jam tidur, sakit. Tidur waktu asar, sakit. Tidur habis subuh, sakit. Kenapa? Karena bekerja di luar waktu. Jadi oleh karena itu luar biasa. Di samping ada aspek-aspek ibadah, ada juga aspek-aspek duniawiyah. Yang Allah mengatakan itu aspek ibadah, aspek pahala. Sebenarnya tidak lepas aspek duniawiyah ikut bersamanya. Yang kedua, jemaah rahmatullah, orang beramal dalam waktu. Dia tidak awal waktu, dalam waktu. Dibolehkan. Orang salat jam 2, boleh hukumnya. Tapi bukan orang yang afdal. Bukan orang yang istimewa. Bukan orang yang prioritas. Bukan kelas VIP. Orang-orang yang biasa saja. Dia bekerja dalam waktu. Bagus. Ada juga orang yang bekerja di luar waktu. Namanya apa? Qadaan. Salat qada. Wajib dia kerjakan. Tetapi bukan amal yang istimewa dan bukan orang kualitas bagus karena bekerja di luar waktu. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, betapa penting manusia ada waktu, ada amal. Hubungan yang sangat signifikan yang kita kerjakan. Jadi salah satu kekurangan manusia dan salah satu kerugian, salah satu penyesalan adalah ketika hilang momen. Jadi ketika ada momen, jadikan ia sebagai momentum. Banyak orang dapat momen, tapi tak semua orang bisa menjadikannya sebagai momentum. Kesempatan itu hanya sekali dan tidak akan pernah berulang lagi. Sekalipun besok ada waktu yang sama, tapi tidaklah sama. Memang hari ini hari Rabu. Depan Rabu juga, tapi Rabu depan tidak sama Rabu ini. Kenapa? Waktu, usia tidak akan sama. Jadi
waktu itu satu keunikannya apa? Tidak bisa direview kembali. Maka dalam kaedah bahasa, laita syababa ya'udu yauman, aduhai andai kata waktu muda dapat berulang walau sebentar saja. Kita ingin kembali masa muda. Menikmati masa muda itu walau sebentar saja. Jadi oleh karena itu waktu amatlah sangat berharga. Jadi orang yang gagal, orang yang berhasil itu diikat oleh 3 hal. Manusia, waktu, dan pekerjaan. Ya, kalau kita tanya apa beda ketiga dengan Imam Syafi'i? Beliau memang waktunya singkat, hidupnya enggak lama, tapi produknya luar biasa. Demikian Imam Hanafi, Imam Maliki, dan sebagainya. Mereka pandai menjadikan momen menjadi momentum. Itu yang luar biasa. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Allah berikan waktu yang sama, 1 hari 24 jam kepada kita, diberikan kesempatan yang sama untuk Allah lihat. Untuk Allah nilai kita, ayyukum ahsanu amala, siapakah orang yang mampu menggunakan kualitas waktu dengan kualitas amalnya. Waktunya sama-sama 1 jam, tapi kualitasnya tidak akan sama. Setiap orang bisa menghasilkan karya yang berbeda, hasil yang berbeda, tergantung kemampuan dia dalam mengamalkannya. Jadi oleh karena itu, itulah jamaah rahmati Allah, salah satu hubungan yang sangat sinergi, hubungkan kemampuan kita, waktu yang ada, dan amal yang kita kerjakan. Jadi jamaah rahmati Allah, poin yang kedua. Kenapa Allah mulai dengan malam? Wal-laili idza yaghsha. Karena malam adalah sebagai dasar kehidupan dalam alam semesta ini. Sebelum ada matahari, sebelum ada terang, lebih dahulu datangnya malam. Dan makanya malam itu Allah sebutkan dalam fi'lul mudhari'. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila sudah gelap gulita. Kenapa fi'il mudhari'? Kenapa present continuous? Karena malam datang secara bertahap. Kita kalau mau malam ini bertahap, ya. Pertama agak lemas, kemudian gigi sudah mulai rontok, mata mulai kabur, rambut memutih. Ini apa? Malam akan datang secara bertahap. Untuk apa? Agar orang mempersiapkan datang waktu malam. Bayangkan kalau malam tiba-tiba, kita tidak sanggup, belum siap kita. Maka orang yang datang ajalnya sebenarnya sudah datang tanda-tandanya. Ibarat hujan turun, sudah ada awannya, sudah kelihatan tandanya. Sebenarnya itulah sebenarnya Allah hendak memberikan pengantar kepada kita. Wahai manusia, itulah muqaddimah aku berikan kepadamu agar engkau tahu apa rahasianya di balik tanda-tanda itu. Jadi wa fi anfusikum, dalam dirimu ada tanda-tanda. Ada simbol-simbol. Dan simbol itu hanya dibaca oleh orang yang punya reasoning, punya penalaran. Walaupun banyak simbol, banyak tanda, bagi orang yang tak bisa baca, kenapa P digaris? P kok digaris? Karena belum arif membaca tanda. Padahal P digaris artinya tidak boleh parkir. Kalau S digaris, tidak boleh stop. Jadi hanya orang yang bisa baca tanda-tanda akan memaknai arti kehidupan yang luar biasa. Sakit ada artinya, sehat ada maknanya, bahagia ada manfaatnya, semua ada tanda-tanda agar kita melakukan refleksi, merenung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu berangkat dari malam dan malam datang secara bertahap agar manusia mempersiapkan. Itulah sayangnya Allah kepada kita, betapa Allah berikan kesempatan-kesempatan, sekali kesempatan, 2 kesempatan, tapi kita saja kadang-kadang mengabaikan kesempatan-kesempatan yang ada. Sudah pernah tsunami, masih kita hidup, masih alhamdulillah, itu kesempatan. Kesempatan. Sudah sakit sehat lagi, kesempatan. Tetapi kadang-kadang itulah manusia ketika sehat, lupa sakit yang pernah ada dahulu. Waktu sakit dia pernah mengatakan, ya Allah kalau saya sehat, saya akan semangat salat berjamaah. Itulah dalam bahasa Aceh. Wate ilaut kasapu pakat. Terus udara kalain cerita. Itulah manusia. Dia lupa kepada pengalaman-pengalaman masa lalu yang Allah hendak hantarkan kepada kita agar pengalaman kita tulis menjadi batu loncatan
untuk kemajuan yang akan datang. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua, wan nahari idza tajalla. Nah, tajalla ini fi'il madhi. Fi'il madhi, past tense dalam bahasa Inggris. Kenapa Allah katakan demi malam, demi siang terang benderang? Karena ketika datang matahari, semua terang. Manusia siap dengan terang, tapi tidak siap untuk malam. Nah, kalau terang kita kaya itu siap kita. Tapi kalau kita miskin, tidak siap. Nah, itulah filosofinya. Kenapa wan nahari idza tajalla, demi malam. Kenapa Allah pakai fi'il madhi untuk mengatakan dia datang secara serentak, segera manusia melihat, Masya Allah, indahnya kekayaan ini, indah dan sebagainya, sehingga dia kadang-kadang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang kedua. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada malam, ada siang, perputaran ikhtilaf, perbedaan waktu itu luar biasa makna bagi manusia, agar manusia tahu ukuran usia. Kita tahu ukuran panjang usia kan dengan perubahan waktu. Waktu berkisar, itu tahu saya sudah 40, saya sudah 50, saya sudah 60, agar menjadi bilangan yang kita hitung perjalanan hidup kita. Lalu Allah mengatakan, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, dan demi penciptaan laki-laki dan wanita. Manusia ini sesuatu yang luar biasa uniknya. Walau kita lihat manusia biasa saja, tapi bagi Allah ini makhluk yang unik. Uniqueness-nya luar biasa. Maka makhluk yang lain sebesar apapun besarnya badan gajah, manusia lebih kuat lagi dia. Dia bisa bikin pesawat. Sekencang apapun burung terbang, manusia bisa kencang lagi dia. Dia bisa bikin alat penerbangan yang ini. Jadi manusia ini makhluk yang unik. Maka jemaah rahmatullah, Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan, dan keunikan jenis kelamin ini juga unik. Emosionalnya, spiritualnya, intelektualitasnya beda. Jadi untuk apa Allah ciptakan seperti itu? Allah hendak menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Kita ke pasar sama istri kita, fokusnya beda-beda. Kalau yang laki-laki aspeknya aspek rasional, yang penting kan bisa kita pakai. Kata istri, enggak, ya bang, tapi bisa pakai dan indah. Nah, dia ada indahnya. Jadi keunikan ini Allah katakan, coba kau lihat, memang laki-laki perempuan seakan-akan tidak ada bedanya, tapi beda. Jadi belum sempurna laki-laki kalau belum berpasang dengan perempuan. Sebagaimana belum sempurna perempuan kalau belum berpasangan dengan laki-laki. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakan berpasang-pasangan, karena pasang-pasangan ini memiliki makna yang luar biasa. Di sana ada ketenangan. Dalam berpasangan itu ada mawaddah, ada rahmah. Nabi Adam alaihissalam begitu luar biasa dalam surga. Semua ada, tapi satu yang enggak ada. Apa yang enggak ada? Teman yang menemani. Nah itu. Jadi walaupun kita kaya, semua ada, tanpa ada pendamping kita, belum peroleh kita kebahagiaan itu. Tapi lebih aneh lagi orang dengan pendamping itu tak memperoleh kebahagiaan. Ada sesuatu yang mismatch. Nah, orang kalau ada pasangan kan bahagia, dia tambah celaka. Ini kan unik ini. Nah, jadi ada hal yang tidak sejalan begitu. Nah, maka jemaah rahmati Allah, inilah Allah hendak mengatakan pasangan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belum sempurna hidup kita tanpa kita berpasangan. Ya. Jadi oleh karena itu Nabi mengatakan iltamisu ar-rizqa bin nikah. Kama qala Nabi, carilah rezekimu, satu pintunya adalah pernikahan. Orang kalau sudah nikah itu ada saja rezeki. Ada mobilnya, ada rumahnya. Dulu kita waktu single kan belum punya apa-apa ya. Waktu kita berkeluarga, seakan Allah taburkan kepada kita. Di sana ada rezeki anak kita, ada rezeki istri kita. Bukan hebatnya kita,
tapi merekalah menjadi keberkahan dalam hidup kita. Jangan orang merasa ini kan kerja saya. Nah, Allah berkah rezeki lewat kehadiran mereka hidup bersama kita. Patut mereka kita sayangi, patut mereka cintai, karena dengan mereka lah hidup lebih bermakna. Karena dalam agama kita dipanggil ayah itu suatu kebutuhan. Dipanggil ibu itu suatu kebutuhan. Kita panggil anak satu kebutuhan. Sekarang anak yatim yang kurang apanya? Harta ada dia. Rumah ada apa yang kurang? Kurang panggilan ibu dan bapak. Mau panggil ayah, ayah sudah tak punya. Maka oleh karena itu, kehebatan orang yang menjadi kafil yatim, dia menggantikan ayahnya yang sudah pergi selama-lamanya. Jadi anak yatim itu bukan harta yang dia butuh, tapi yang dia butuh adalah kasih sayang seorang orang tua. Nah itu. Tapi kalau ada ayah tapi nggak ada kasih sayang, itu yatim sebelum waktunya. Ada ayah dipukulnya anak, Masya Allah, ayah, aku sudah yatim sebelum ayahku meninggal dunia. Nah ini persoalan fatherless ya. Jadi oleh karena itu rasakan kehadiran anak dalam hidup kita, dan anak pun merasakan kehadiran kita dalam hidup mereka. Karena bagi anak kita yang paling kaya ya ayahnya. Yang paling hebat ya ayahnya. Jadi mereka sangat bangga dengan kita. Harusnya kita juga bangga dengan mereka. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta." Kata Allah apa? Sesungguhnya pekerjaanmu itu berbeda-beda. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan inna amalakum? Kenapa inna sa'yakum? Karena orang yang melakukan sa'ya ini, dia melakukan tepat waktu yang sebagaimana kita kerjakan. Kalau amalakum, bisa jadi sekarang, bisa nanti, pokoknya pekerjaan. Tapi sa'ya itu lebih menunjukkan dia melakukan waktu yang lebih cepat dan tepat. Nah, makanya ada kalau kita haji kan ada sa'i. Sa'i apa dia? Berlari sedikit cepat. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Apabila sudah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah. Bersegera bukan lari-lari, bukan. Maka tidak dianjurkan orang ke masjid lari, enggak. Tapi kerjakan tepat waktu ini jam sekian, waktunya kita ke rumah Allah. Jadi kita on the track dan on the time. Jadi makanya kalimah yang dipakai inna sa'yakum. Sesungguhnya sa'i kalian, pekerjaan kalian, tepat waktu kalian ini, satu orang tidak sama dengan orang yang lain. Jadi kehebatan kita bukan hanya karena kerja, tapi ketepatan waktu untuk melaksanakannya. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat orang-orang yang maju, orang-orang yang hebat, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi tepat pada waktu dan kebutuhannya. Nah, jemaah rahmatullah, dalam poin-poin ini marilah kita merenung. Allah telah memberikan isyarat kepada kita apa manfaat waktu, bagaimana kita mengerjakannya, kapan dan bagaimana. Isyarat itu sebenarnya menghantarkan kita ke arah kemajuan, maju dalam kehidupan dunia, dan maju pula untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen itu sebagai momentum, karena setiap waktu yang sudah datang tidak akan berulang di masa yang akan datang. Jadi betapa orang begitu merasakan kehilangan kesempatan, apalagi saat-saat sakaratul maut sudah tiba. Orang kalau sudah sakit itu begitu merasakan indahnya waktu itu. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.